Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, kami dari kelompok 2 yang akan membacakan perkara dari putusan nomor 4597/PDT.G.2019/PA.KAB.MLG. Baiklah, kami akan membacakan putusan dari perkara kami ini. Nah, pada video ini kami akan menjelaskan mengenai KHI sebagai hukum positif di Indonesia dan membedah putusan perkara dari salah satu kasus yang termasuk ke dalam KHI. KHI adalah himpunan atau kumpulan berbagai sumber hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang meliputi bidang hukum perkawinan, hukum perwakafan, dan hukum kewarisan. Nah, dari ketiga bidang hukum ini, hanya hukum kewarisan saja yang secara langsung merujuk pada ketentuan-ketentuan hukum Islam. Oleh sebab itu, kami merujuk dan membedah salah satu peraturan yang ada dalam KHI, yaitu mengenai kewarisan. Kami membedah kasus dari putusan pengadilan tentang perkara gugatan warisan pada tingkat pertama dengan nomor putusan 4597/PDT.G/2019/PA.KAB.MLG. Nah, perkara ini bermula dari meninggalnya ayah dari tergugat bernama Tasmanjuri bin M. Syekh sebagai seorang pewaris bagi istri dan anak-anaknya pada tanggal 8 November 2017. Kemudian, penggugat Lasminah binti Saiman yang berumur 51 tahun dan Isra Sulfitana binti Tasmanjuri umur 31 tahun menggugat Saidina Mahtonami binti Tasmanjuri, di mana penggugat dalam surat gugatannya tertanggal pada 31 Januari 2019 telah terdaftar di Kepenetraan Mahkamah Syariah Takengon dengan nomor register 55-PDT.G/2019-MS.TKN bahwa penggugat 1 adalah istri sah dari pewaris yang menikah di kantor urusan agama Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 1986 nomor 206/1913/AUT/1986. Dari perkawinan tersebut telah dikaruniai atau dilahirkanlah 3 orang anak putra dan putri, ialah sebagai berikut. Yang pertama yaitu Isra Sulfitana SH binti Tasmanjuri S, yang dalam perkara akuo adalah merupakan penggugat kedua. Yang kedua yaitu ada Asyra Sulistina S.Sos binti Tasmanjuri. Kemudian anak ketiga yaitu Saidina Mahtonami binti Tasmanjuri S, yang dalam perkara akuo adalah merupakan tergugat. Namun, terhadap anak kedua dan penggugat 1 dan pewaris yang bernama Asyra Sulistina S.Sos binti Tasmanjuri telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada pewaris pada tanggal 5 Oktober 2019 dan jenazahnya telah dikebumikan di Kampung Nosar, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh. Kemudian berdasarkan surat keterangan ahli waris nomor 41-SKA-W/KKML/2019 tanggal 28 Januari 2019 yang ditandatangani atau diketahui oleh Bapak Raja Kampung Kala Kemili Mulyadi bahwa dengan demikian ahli waris atau ashabul furud dari pewaris yang sah dan patut menurut hukum untuk ditetapkan oleh majelis hakim yang mulia sekaligus besarnya bagian masing-masing dalam perkara akuo adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu Lasminah binti Saiman, yaitu istri sah dari pewaris, yaitu penggugat 1. Yang kedua yaitu ada Isra Sulfitana SH binti Tasmanjuri, anak perempuan pewaris, yaitu yang merupakan penggugat 2. Kemudian yang ketiga yaitu ada Saidina Mahtonami bin Tasmanjuri, yang merupakan anak laki-laki pewaris, yaitu sebagai tergugat. Lalu setelah pewaris meninggal dunia, tergugat memaksa para penggugat untuk membagikan harta warisan dari pewaris kepada penggugat. Nah, atas permintaan tergugat, para tergugat berupaya untuk membagikan harta-harta peninggalan tersebut secara kekeluargaan pada tanggal 3 Februari 2018. Namun, terhadap pembagian warisan tersebut, tergugat juga tidak terima dan merasa tidak adil atas pembagian tersebut. Oleh karenanya, tergugat membatalkan pembagian tersebut dan menguasai sisa-sisa pembagian yang sudah pernah dibagikan terlebih dahulu sebelum terjadinya tergugat
penggugatan ini. Kemudian para penggugat dalam hal ini sudah pernah meminta kepada Kepala Kampung Kalakemili yaitu Kecamatan Bebesan Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 23 Januari 2019 guna untuk menyelesaikan permasalahan para penggugat dengan tergugat. Nah, namun tidak menemukan titik terang atas gugatan ini antara para penggugat dengan tergugat, bahwa oleh karena ini melalui gugatan akuo perlu dan harus ditetapkan atau ditentukan siapa saja ahli warisnya serta berapa besar bagiannya masing-masing menurut hukum Islam. Nah, tentang tirkah atau harta peninggalan pewaris 10 yaitu bahwa pewaris selain meninggalkan ahli waris yaitu para penggugat dan tergugat juga meninggalkan sejumlah harta peninggalan yaitu antara lain nomor 10.1 yaitu sebidang tanah, berikut di atasnya berdiri satu unit rumah yang permanen yang dimana itu terletak di Jalan Sangida Kampung Kalakemili, Kecamatan Bebesan di Kabupaten Aceh Tengah dengan luas 229 meter persegi dengan batas-batas yaitu sebelah utara perbatasan dengan tali air, kemudian sebelah selatan berbatasan dengan Selamat, kemudian sebelah timur berbatasan dengan tali air, sebelah barat berbatasan dengan Jalan Buntu. Kemudian yang kedua, peninggalannya yaitu merupakan sebidang tanah yang dimana di atasnya terdapat satu unit rumah permanen yang terletak di Kampung Nosar Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah juga, tapi dengan luas rumahnya yaitu 48 meter persegi dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan jalan desa, kemudian sebelah selatan berbatasan dengan jalan desa, sebelah timur berbatasan dengan jalan desa juga, kemudian sebelah barat berbatasan dengan Yuhasri Aman Fikri. Kemudian peninggalan yang ketiga yaitu ganti rugi tempat tinggal sebesar 60 juta rupiah dan satu unit rumah permanen milik perusahaan PT ASEAN Aceh Fertiliter di Jalan Flamboyan Raya nomor 13, Komplek PT ASEAN Aceh Fertiliter Aceh Utara. Kemudian peninggalan keempat yaitu sebidang tanah sawah terletak di Kampung Nosar, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah dengan luas 1 kaleng bibit. Batas-batasnya yaitu yang di sebelah utara berbatasan dengan Aman Sardana, kemudian sebelah selatan berbatasan dengan Aman Benamin, kemudian sebelah timur berbatasan dengan Jalan Ujung Bale, kemudian sebelah barat berbatasan dengan Sawah Aman Bantakut. Kemudian peninggalan yang kelima yaitu satu unit mobil Kijang atau mobil pick-up dengan nomor polisi BL8388NC tahun 1991 yang berwarna merah hati. Kemudian yang terakhir peninggalan yang keenam yaitu asuransi kematian pewaris sejumlah 76 juta rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rahman Surya dengan NIM 2205 Di sini saya akan melanjutkan materi saya di tugas hukum Islam. 1. Bahwa terhadap harta peninggalan poin 10.2 sampai 10.6 tersebut telah dibagikan atas permintaan tergugat. Dalam pembagiannya, penggugat 1 selaku ibu kandung mendapat setengah atau 1/2 tambah 1/8. Penggugat kedua mendapat 1/3 dan tergugat mendapat 2/3. Terhadap pembagian tersebut sudah dinikmati oleh tergugat. Namun kini tergugat membatalkan pembagian tersebut. Maka oleh karena itu para penggugat mengajukan gugatan ini agar dapat nantinya dibagikan oleh majelis hakim sesuai hukum Islam dan undang-undang serta komplikasi hukum Islam yang berlaku. Yang kedua, bahwa harta-harta tersebut di atas juga masih merupakan harta bersama antara penggugat 1 dengan pewaris yang belum dipisahkan, sehingga sepatutnya dibagikan terlebih dahulu harta bersama antara penggugat dengan pewaris sebelum ditetapkan sebagai harta warisan. Yang ketiga, bahwa oleh karena harta peninggalan pewaris belum dibagikan atau belum difaralkan, maka mohon terhadap harta peninggalan tersebut dibagikan
kepada ahli warisnya. Yang keempat, bahwa mohon menetapkan telah meninggalkan dunia Tasman Juri bin Muhammad Sheikh dan Ashra Sulistina SOS binti Tasman Juri. Nomor 5, bahwa mohon menetapkan ahli waris pewaris adalah 15.1 Lasminah binti Saiman, 15.2 Isra Sulit Fitana SH binti Tasman Juri S, 15.3 Saidina Mahtonami bin Tasmani Juri. Nomor 6, bahwa mohon menetapkan harta-harta tersebut dalam wasita ke 10.1 sampai dengan 10.6 di atas sebagai harta warisan pewaris yang belum dibagikan kepada ahli warisnya. Yang ketujuh, bahwa membagikan harta-harta tersebut kepada ahli warisnya yang berhak menurut bagiannya masing-masing tentang sita jaminan. Yang ke-8, bahwa untuk menghindari tidak dapat dilaksanakan putusan dalam perkara ini dan agar objek gugatan tidak dialihkan, maka mohon diletakkan sita jaminan sementara atas semua harta warisan tersebut tentang putusan serta merta. Yang ke-9, bahwa oleh karena objek dalam perkara ini sudah jelas dan mempunyai dasar hukum yang kuat, maka mohon putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan dengan serta merta meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi. Yang ke-10, bahwa timbulnya perkara ini akibat dari perbuatan tergugat, maka beralasan hukum seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada tergugat. Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, kiranya Bapak Ketua Mahkamah Syariah Takengon berkenan memanggil kami kedua belah pihak dalam suatu persidangan yang khusus untuk itu, serta berkenan pula memberikan putusan sebagai berikut. Yang pertama, mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya. Yang kedua, menetapkan meninggal dunia Tasman Juri bin Muhammad Sheikh pada tanggal 8 November 2017. Yang ketiga, menetapkan meninggal dunia Ashra Sulistina SOS binti Tasman Juri S pada tanggal 5 Oktober 2009. Menetapkan sebagai ahli waris dari pewaris 4.1 Lasminah binti Saiman, 4.2 Ashra Sulit Fitana SH binti Tasman Juri, Saidina Mahtonami bin Tasman Juri. Yang kelima, menetapkan dan mengeluarkan harta bersama antara penggugat satu dengan pewaris dari harta warisan pewaris. Sebidang tanah berikut di atasnya berdiri satu unit rumah permanen yang terletak di Jalan Lintang, Kampung Kala Kemili, Kecamatan Benesen, Kabupaten Aceh Tengah dengan luas 229 meter, dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan Tali Air, sebelah selatan berbatasan dengan Selamat, sebelah timur perbatasan dengan Tali Air, sebelah barat berbatasan dengan Jalan Buntu. Sebidang tanah berikut di atasnya berdiri satu unit permanen yang terletak di Kampung Nosar, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah dengan luas 48 meter, dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan Jalan Desa, sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Desa, sebelah timur berbatasan dengan Jalan Desa, sebelah barat berbatasan dengan Yuhasri Aman Fikri. 5.3 Ganti rugi tempat tinggal sebesar 60 juta rupiah. 1 unit rumah permanen milik perusahaan PT Aceh ASEAN Fertilizer di Jalan Flamboyan Raya nomor 13 Komplek PT ASEAN Aceh Fertilizer Aceh Utara. 5.4 Sebidang tanah sawah yang terletak di Kampung Nosar, Kecamatan Bintan, Kabupaten Aceh, dengan luas 1 kaling bibit dengan batas-batas yaitu 1. Sebelah utara berbatasan dengan Aman Serdana, 2. Sebelah selatan berbatasan dengan Aman Benamin, 3. Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Ujung Bale, 4. Sebelah barat berbatasan dengan Sawah Aman Batakan. 5.5 1 unit mobil Kijang pickup dengan nomor polisi BL8388 INSI tahun 1991 warna merah hati. 5.6 Ansurasi kematian pewaris sejumlah 76 juta rupiah. 6. Bagikan harta warisan tersebut kepada ahli waris tersebut di atas. 7. Memerintahkan kepada siapapun yang menguasai harta tersebut untuk menyerahkan kepada ahli waris yang berhak menurut bagiannya. Yang ke-8, menyatakan sah sita jaminan. Yang ke-9, menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta-merta meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi. 10. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
menimbang bahwa maksud dan tujuan gugat para penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan yang di atas. Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan oleh majelis hakim, para penggugat dan tergugat hadir di persidangan. Menimbang bahwa pemberian kuasa insenditil oleh penggugat 2 anak kandung kepada penggugat 1 atau ibu kandungnya telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, dan oleh karenanya kuasa insenditil dapat berbicara dengan berbagai pihak formal dalam perkara ini. Menimbang bahwa perkara ini telah dinyatakan dicabut oleh para penggugat, oleh karenanya majelis hakim tidak dapat melanjutkan pemeriksaannya perkara ini karena menimbang bahwa biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para penggugat. Pasal 193 R.BG mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah syara yang berkaitan dengan perkara ini menetapkan 1. Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya. 2. Menyatakan perkara nomor 55-PDT-G-2019-MS-TKN dicabut. 3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp766.000. Selesai sudah penyampaian dari kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Dengan senang hati kami menerima kritikan dan saran. Dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.